Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News, di mana kali ini saya akan membahas tentang adanya isu bahwa Pak Jokowi itu sekarang kritis, katanya masuk rumah sakit. Beredar itu videonya sekarang ya di media sosial, ya terutama di TikTok dan di X aplikasi. Di sana itu bahwa mengatakan ada kerumunan di situ, ya sekitaran lah, kayaknya ada di depan rumah sakit, dan ada tulisan bahwa Jokowi kritis masuk rumah sakit. Disitulah ya. Apakah benar ini isu? Saya tidak asal mengatakan bahwa info ini benar. Tapi kalau seumpamanya ini benar, wah, ini akan jadi rujaan netizen ya. Karena apa? Tempo hari saja Pak Jokowi mengadakan ulang tahun, memperingati ulang tahun yang ke-64. Wah, ramai itu, trending, bikin heboh semuanya. Karena apa? Karena wajah Pak Jokowi itu berubah secara signifikan. Berubah. Power Rangers. Jadi di situ ya trending itu heboh, bikin heboh. Karena apa? Pergantian kulit Pak Jokowi itu secara signifikan mengalami perubahan pesat. Dari yang semula flek-flek hitam dan sekarang ada peta berubah jadi flek-flek putih menyebar dan agak mengkerut. Disitulah. Dan apalagi kalau seumpamanya ini berita benar bahwa Pak Jokowi masuk ke rumah sakit dan kritis, wah tambah heboh lagi. Makan banyak nyinyiran-nyinyiran tentang Pak Jokowi ini. Tapi berita ini kebenarannya itu masih diragukan karena di media sosial kalau seumpamanya memang benar-benar Pak Jokowi itu masuk rumah sakit, tentu di media sosial itu termasuk berita-berita yang independen itu akan menyiarkan juga, termasuk ya TV One, Tempo, Tribun akan menyiarkan juga. Tapi saya lihat video ini cuma dikeluarkan oleh sebagian media sosial, ya dirahasiakanlah akunnya lah. Di media sosial itu trending itu video. Apakah benar gitu? Tapi menurut video, tapi ya ada juga akun lain yang mengatakan bahwa Golkar juga merespon itu. Kita lihat ya respon dari Partai Golkar yang katanya, ya kita tonton saja. Yang disampaikan oleh para pernerawan itu kan sebagian dari angkatan Pak Prabowo dan juga Pak Wiranto sudah saling paham lah. Dan oleh karena itu Pak Prabowo sudah menyampaikan pasti akan memberikan respon, memahami dan pasti akan merespon, tentu tidak sekarang. Jadi gini saudara sekalian, jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia di dalam memulai tugasnya sebagai mandataris Munas telah bertekad bahwa kepemimpinan DPP Partai Golkar. Di sini tertulis kawan ya, Pak Joko Widodo histeris sampai masuk rumah sakit. Golkar resmi umumkan dukung keputusan MPR soal pemecatan Gibran. Jadi Gibran itu mau dimajukan karena sehubungan Pak Jokowi sudah histeris katanya sampai masuk rumah sakit. Apakah benar ini beritanya ya? Atau cuma melengkapi dunia politik kita di Indonesia? Atau cuma bikin hoax doang untuk mencari keramaian di akunnya? Sampai saat ini, saya tidak menemukan tuh media-media lain yang mengumumkan itu, yaitu Pak Jokowi masuk rumah sakit. Gak ada. Jangan-jangan ini cuma segelintiran orang yang bikin hoax. Ya demi meningkatkan follower mungkin ya. Tapi kalau benar heboh. Heboh. Gimana gak heboh? Saingan politik Pak Jokowi itu banyak. Bukan 1, 2, 3. Bahkan dari anak abah ya termasuk saya lah. Saya akui. Ya termasuk dari PDI Perjuangan. Wah banyak di situ saingan-saingan politiknya. Apalagi Pak masuk rumah sakit. Ya tambah heboh kan. Tapi saya bilang ya, berita ini belum tentu 100% itu benar. Masih diragukan lah kira-kiranya. Tapi saya juga lihat ya, di rumah Pak Jokowi itu, tamu Pak Jokowi itu tidak dibuka lawang. Tidak dibukakan pintu itu. Kita lihat ya, seperti koyok orang nggak waras gitulah. Kita lihat ya. Saat ini kami jika Bapak dengan ada waktu tinggal ingin support aja Pak. Nah di situ lihat ya. Kalau Bapak terasa nggak apa-apa, kami di sini juga sudah happy. Nah kemarin bacanya dari Qatar, cepat sembuh Pak Joko Widodo. Dari Qatar katanya. Apakah benar ini dari Qatar? Dan di situ tidak dibukakan pintu. Tidak dibukakan pintu.
Ya mungkin ibu ini berorasi di depan rumahnya Pak Jokowi dan berorasi lah, kami dari Qatar. Qatar kan? Iya Qatar. Cepat sembuh Pak Jokowi ya. Gitu. Jangan-jangan memang benar itu Pak Jokowi masuk rumah sakit. Gak ada orangnya tuh. Gak ada orangnya, gak dibukakan pintu itu. Oke, kita lihatlah yang lain ya. Tamu Pak Jokowi ini tidak dibukakan pintu. Sama Bapak katanya selamat ulang tahun untuk Bapak. Selamat ulang tahun ke pintunya. Panjang umur ya Pak ya. Terima kasih untuk segalanya ya Pak. Sehat. Padahal tidak dibukakan pintu itu. Selamat ulang tahun. Tapi pintunya digembok, dari buka. Yang heran di sini adalah kok para termul-termul ini kayaknya kurang waras ya. Kurang waras. Tidak dibukakan pintu, masih aja ada di situ. Oke, kita lanjut. Ini udah datang ke sini jauh-jauh dari datang, gimana Bu perasaannya Bu? seneng banget walaupun nggak ketemu Pak Jokowi tapi dapat kaos. Semoga selamat Nangis lagi. Nangis. Kenapa Bu? Cuma dapat kaos. terharu. Bisa menangiskan seseorang. Semoga para termul-termul ini waras ya. Semoga itu keluar dari lingkaran termul-termul itu. Yang gak masuk akal lah, ya. Ini nangisnya itu dibuat-buat, katanya si terharu. Gitu. Ya karena ya mungkin ya kebanyakan dari kalangan di ibu-ibu kan ya. Supaya bansosnya itu keluar, supaya bansosnya itu dapat double. Bisa jadi kan? Kan golongan pasukan bansos. Oke, next video. Apa dengan kondisi Bapak Jokowi, Bre? Hal tersebut pas beliau muncul ketika merayakan ultahnya yang ke-64 tahun. Sampai Bapak, ada apa dengan kondisi Bapak Jokowi, Bre? Hal tersebut pas beliau muncul ketika merayakan ultahnya yang ke-64 tahun. Muhajir ungkap penyebab alergi Jokowi diduga akibat sabun di Vatikan. Malah sabun disalahkan. Malah Vatikan disalahkan. Karena ada di Vatikan. Dulu-dulunya kan sering ke luar negeri. Kok gak kayak gini? Sering dahulu itu ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke Amerika, ya ke negara-negara lah ya. Kok cuma di Vatikan aja yang yang dibuat gara-gara karena kemarin yang terakhir datang dari Vatikan lalu alergi. Malah ini sabunnya yang dijadikan gara-gara. Ntar apalagi yang dijadikan gara-gara. Ada yang bilang bahwa karena golongan anak abah menekan Pak Jokowi. Ada kok di media sosial ngomong gitu. Ntar siapa lagi yang mau disalahkan? Ini di videoin ya, waktu berdoa bersama ya, amin gitu kan ya. Yang saya heran ini kok celengak-celinguk ya, kayak menjaga sesuatu, kayak takut ada busur lewat gitu ya, takut ada tembakan yang mungkin melesat gitu. Takutnya ada bom Israel masuk ke rumah Pak Jokowi, mungkin kali ini mungkin bisa gitu ya. Tapi yang saya heran, siapa juga sih yang mau menculik Pak Jokowi? Siapa juga coba? Kudisen gitu. Siapa yang mau nyulik? Gak ada penting-pentingnya kali. Siapa sih yang mau nyulik? Lalu kalau diculik mau dibuat apa? Gak punya jabatan kok. Kalau dia jadi presiden ya mungkin saja ya. Bisa orang akan menculiknya. Tapi kali ini siapa yang mau menculik? Oke, next video. Saya katakan sekali lagi kepada kalian ya, kalau Anda ingin mengeluarkan termul-termul ya, terutama di media sosial TikTok biasanya ya, dan juga YouTube ini ya, kalau ingin memunculkan atau memanggil para termul-termul, cobalah posting nabinya. Aku jamin keluar.
Ini sungguh sangat berbeda ya menurut giginya. Sebenarnya ini sudah dari dulu. Apa persamaan antara gigi Mulyono Bi Mulyadi? Maaf, Mulyono sama ini siapa ini orang ini ya. Menurut ilmu kedokteran ya, kalau gigi itu tidak bisa berubah, kecuali orang itu masih giginya itu masa pertumbuhan seperti 5 tahun ke bawah. Seumpamanya giginya itu gingsul ya, itu akan berubah di saat sudah gede. Giginya tidak rata ya, akan berubah di saat waktu remaja. Tapi kalau sudah remaja tidak akan berubah itu, kecuali gigi tersebut tanggal. Giginya itu sudah berkurang, ya mungkin bisa jadi berubah itu pagar gigi, penempatan gigi. Ya giginya ini masih muda ya, berbeda kok. Dan juga oleh Dokter Tifa, antara lekukan bibirnya ini nggak sama. Oke, next video. Kami masyarakat Papua sudah tahu siapa Jokowi itu. Orang Papua guys. Dengan itu, Jokowi kami kenal sebagai pencuri, sebagai penghancur, sebagai pemalsu, sebagai perampok. Aduh, kok sembarang sih Pak. Di Papua. Jadi Bapak ini orang Papua ya, dan mengenal Jokowi itu sebagai pencuri, penghancur, apalagi tadi itu. Itulah Bapak Jokowi, kata orang Papua. Kata sebagian orang Papua, saya tidak mengklaim semuanya orang Papua ya, karena pendukung Pak Jokowi itu banyak juga di Papua. Kata sebagian orang Papua, Pak Jokowi itu pencuri, penghancur di Papua sana. Bukan saya yang ngomong, ntar dikira saya yang ngomong. Saya di penjara lebih dari 3 tahun, sidang selama 6 bulan, semua saksi ditanya, pernah lihat yang asli? Tidak pernah. Yang asli? Tidak pernah. 35 saksi. Sampai di Pati ketok palu, tok, gak ada yang asli. Bahkan saking habis kesabaranku Bang, saya bilang sama jaksanya, kalau bisa datangkan yang asli, saya cium kakimu. Ini bahasa di ruang sidang, di depan hakim. Saya cium kakinya, kamu Pak Jaksa. Dan gak datang gitu loh Bang. Jadi seandainya datang kan saya cium bener kakinya itu. Terjadi sejarah Gus Dur mencium kaki jaksa. Waktu persidangan 3 tahun ya dihukum. Gak pernah diperlihatkan sama sekali itu ijazah. Sampai dihukum 3 tahun lah. Bahkan sampai bersimpuh ingin mencium si kaki hakim. Supaya ijazah tersebut dikeluarkan. Tapi tidak dikeluarkan. Sampai Pak Jokowi sampai Gus Nur ini dihukum 3 tahun lebih. Kurang jahat apa coba? Oke, next video. Si Gibran main bola. Gol! Gol. Semua serba rekayasa ya. Nggak pejabatnya, nggak cara main politiknya. Juga ini. Permainan bolanya itu direkayasa. Tahu nggak? Pemikiran saya tentang kiper tersebut. Kiper tersebut bukan ingin menyelamatkan bola, tapi ingin menyelamatkan karirnya. Coba pikir. Seumpama itu dihadang itu bola. Besok kamu di rumah aja. Bisa jadi gitu, kalau itu bola ditangkap. Sudah jelas kan ya, itu bolanya itu lambat. Memang serba rekayasa ini Indonesia. Dan ini adalah Gibran mengajukan proses di Banyuwangi. Hukumnya adalah pertama masyarakat menempati tempat ini mulai tahun. Ini sekalian saya telepon aja menterinya ya. Ya sesuai dengan perintah Pak Wapres, saya tadi sudah berkumpul dengan beberapa dirjen terkait. Ini yang terakhir ya, maksudnya ini yang apa ya? Yang terakhir kali ya. Yang kemarin yang terbaru maksudnya. Ini yang terbaru. Pak Gibran itu ngeles dari pertanyaan. Ada pertanyaan dari seorang petani, entah apa itu warga di sana ya, tanya tentang sesuatu. Mas Gibran ini tidak bisa jawab. Lalu dialihkannya, nelpon menteri, coba. Dia itu nggak bisa jawab. Coba sebut saja pertanyaan apa yang bisa disebut Gibran ini. Nggak ada, selain melengos, ya dialihkan ke ajudannya, atau ya gitulah. Tidak usah diuraikan semua, banyak kok. Ya begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.